Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, gimana nih, apa kabarnya? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Masih tentang berita updatean kasus kematian dari artis Thailand yaitu Teng Monida. Oke, di sini aku mau sedikit cerita tentang kemarin aku pergi sama suamiku ke restoran yang dimana restoran itu menjadi tempat terakhir Teng Monida makan sesaat sebelum kejadian atau sesaat sebelum Teng Monida menghembuskan nafas terakhirnya di Sungai Chao Phraya. Jadi ketika aku pergi sama suami aku, kita di jalan kan lewat tol itu masih biasa aja ya, kita merasakan gak ada yang aneh gitu. Bagus, kita lewatin jalan tol, terus kita lewatin jalan utama. Tapi ketika kita sudah hampir dekat dengan lokasi restorannya itu suasananya agak beda gitu loh teman-teman. Bedanya itu restoran ini tidak berlokasi di jalan utama ataupun di kota. Jadi dia masuk ke dalam ke sebuah perkampungan gitu. Teman-teman bisa lihat videonya ya. Aku sengaja kan aku ngevideoin dari pertama aku jalan sampai menuju ke tempat restorannya itu. Teman-teman bisa lihat di bawah ya setelah video ini. Nah itu ketika aku melewati perkampungan itu, memang sih pas awal-awal masuk ke jalan perkampungan itu jalannya bagus. Karena memang di Thailand ini jarang sekali aku temuin jalanan yang jelek, walaupun di perkampungan itu tetap jalannya bagus, cuman ya perkampungan gitu. Nah pas awal-awal masuk ke daerah perkampungan itu terdapat beberapa perumahan elit, tapi kesananya itu udah bener-bener kampung, rumah pun udah mulai jarang-jarang. Jadi kayak banyak ilalang aja gitu. Setelah sekitar 2,5 atau 3 kilo melewati perkampungan tersebut, barulah restoran itu. Jadi restoran itu bener-bener sampai mentok gitu ya dari perkampungan itu. Mentok, nah itu baru restorannya. Dan ketika aku pertama ke sana, itu restorannya benar-benar rame. Itu karena mendiang Teng Mo meninggal. Jadi resto itu benar-benar jadi kenangannya mendiang Teng Mo kan. Makanya restoran itu benar-benar viral. Aku kan masih belum ngerti ya bahasa Thailand. Cuman dia kalau ngomong gitu banyak orang yang ngomong Teng Mo gitu. Berarti kan mereka semua membahas tentang Teng Mo, bahwa Teng Mo terakhir kali makan di sini. Sampai antri loh teman-teman. Aku tuh antri sampai 1 jam nunggunya. Dan nama restorannya itu adalah Bantanit. Yang aku lihat di sana restorannya itu konsepnya rumah tua gitu ya teman-teman. Jadi rumah tua yang lokasinya itu di pinggir sungai. Dan menu-menu yang mereka sajikan juga semuanya itu seafood. Aku yakin sebelum kejadian Teng Monida meninggal, pasti restoran itu tidak serame itu karena dari lokasinya saja tidak strategis, bukan di kota ataupun jalan utama, melainkan di sebuah perkampungan. Yang aku sendiri kebayang kalau misalnya malam-malam datang pergi makan malam ke restoran itu ya, malah kita harus lewatin perkampungan dulu ya kan, terus makan di restoran itu. Aku nggak tahu di sana kalau malam gimana ya, banyak lampunya atau gimana. Yang jelas pohonnya itu rindang-rindang gitu. Dan aku curiganya, kenapa Teng Mo ini dibawa ke restoran ini dulu ya? Kenapa dipilihnya restoran ini gitu loh? Dan menurut aku pasti bukan Teng Monida yang memilih restoran ini. Pasti teman-temannya atau mungkin juga si Gatik gitu yang merekomendasikan untuk makan di situ. Tapi untungnya makanannya enak-enak sih teman-teman. Walaupun aku kemarin mesen menu-menu yang sederhana ya, karena kebetulan aku sama suami aku kemarin lagi veggie, jadi dimana aku seminggu itu 2 kali cuman makan sayur doang, intinya nggak makan daging-dagingan. Nah jadi makanya kita mesennya cuman sayuran yang menu-menu sederhana aja. Itu pun aku sampai request ke manajernya untuk nanyain ada nggak sih menu yang friendly untuk vegetarian gitu. Terus dia bilang, oke, ini sebenarnya tuh kangkung itu ada udangnya, cuman karena kita request jadi ya udah nggak dipakein udang gitu. Nah itu yang bikin aku surprisingly-nya itu, walaupun menu sederhana yang aku pesen, tapi manajernya ini mau membuatkan kita menu veggie yang tidak ada di buku menu itu teman-teman. Akhirnya dibikinin lah bihun ya kan, segala macam. Aku makan cendol juga. Ada juga teman-teman yang nanya, itu sertain harganya dong kak. Nah kebetulan makan di situ walaupun area restorannya tidak strategis ya, terpencil, tapi cukup pricey menurut aku. Cuma makan seperti itu doang, itu habis 385.000. Nah itu ditambah aku pas pulangnya beli dessert, itu jadi 400-an something lah ya, 400 ribuan. Jadi menurut aku itu cukup pricey karena cuma makan kayak gitu doang gitu kan, sampai 400 ribuan gitu. Coba kalau kita bandingkan di Indonesia mungkin maksimal cuma 200 ribu ya untuk di resto-resto yang mahal ya. Jadi nggak semua area Thailand ini
murah gitu loh teman-teman, untuk kehidupan segala macam. Ada beberapa resto juga punya harganya mereka sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa bilang, oh biaya kehidupan di Thailand ini murah, lebih murah dari Indonesia. Karena mereka nggak rata gitu. Ada yang di Indonesia murah, di Thailand mahal. Ada yang di Thailand murah, dan di Indonesia mahal. Jadi tergantung dari gaya hidupnya sendiri juga sih gitu, kebutuhannya itu apa gitu kan. Oke, lanjut ke Tengmo. Nah, ada juga yang aku baca dari komentar teman-teman, Kak, itu yang ambilin foto Tengmo siapa ya itu pada saat itu? Nah, itu juga aku kurang tahu ini dapat dari mana awalnya gitu. Karena aku ambil foto Tengmo ini adalah foto yang sudah tersebar di sosial media. Dan kalau menurut aku, foto Tengmo ini kan seperti tidak disengaja ya, Tengmo sedang memegang handphone, lagi madepnya juga ke situ, bukan dia benar-benar ready untuk difoto. Jadi ini seperti foto candid gitu kan. Menurut aku ini nggak mungkin manajernya si Gatik yang ngambil foto Tengmo diam-diam. Kalau si Gatik mau ambilin foto Tengmo pasti seperti ini nih, kayak gini. Ini kan Tengmonya siap, senyum gitu kan. Nah ini baru si Gatik ya kemungkinan besar yang ngambil gitu, karena ready. Tapi kalau di belakang ini bisa jadi diambil oleh salah satu karyawan di restoran tersebut. Jadi yang namanya karyawan pastikan dia lihat ini ada artis yang makan, wah Tengmo Nida makan di sini, jadi dia fotoin tanpa sengaja gitu deh dari belakang. Nah barulah abis dari restoran ini mendiang Tengmo naik speedboat itu. Jadi bukan di dalam speedboat itu mereka makan malam teman-teman, enggak. Jadi kan ada berita yang tersebar ya bahwa niatnya itu kan mereka ingin makan malam di speedboat bersama teman-teman ini bilang kan. Ya udah, karena Tengmo taunya ini makan malam doang, jadi Tengmo mau naik speedboat. Tapi pada kenyataannya Tengmo dan para pelaku atau para saksi yang ada di speedboat itu tidak melakukan makan malam di speedboat itu. Mereka hanya minum wine aja di dalam speedboat itu, melainkan mereka sudah terlebih dahulu makan malam di restoran yang kemarin aku datangin itu, namanya restoran Bantanit. Nah kebetulan restoran Bantanit ini bukanya juga 2 kali dalam sehari, dari jam setengah 12 siang sampai jam setengah 3 sore. Kemudian restorannya tutup dulu, buka lagi di jam 5 sampai jam 8 malam. Nah, jadi Tengmo dipastikan itu dia ke sana sore menjelang malam ya teman-teman. Sedangkan pas aku kesana aku di jam makan siang. Nah itu di jam makan siang bener-bener rame dan panas banget suasananya di resto itu, karena di dekat sungai ya, jadi suasananya itu panas. Beda kalau malam mungkin lebih enak kali ya. Nah di sini teman-teman pada setuju nggak kalau aku nge-vlog lagi untuk suasana malamnya di restoran Bantanit itu, biar kita bisa lebih tahu ya keadaan malamnya gimana sih saat itu Tengmo bisa datang ke restoran itu, bagaimana suasananya, jalanannya, karena itu kan melewati perkampungan ya gitu. Apakah bakalan gelap banget gitu atau gimana? Nah kalau teman-teman yang setuju kalau aku nge-vlog lagi di malam hari biar suasananya sama banget seperti Tengmo pada saat itu makan malam di restoran itu, komen di bawah ya kalau mau. Nanti aku bakalan nge-vlog lagi buat suasana malamnya biar sama persis seperti suasana pada saat Tengmo terakhir kali makan di restoran itu. Tapi paling aku perginya di weekend ya teman-teman, karena nunggu suami aku libur dulu. Kalau banyak yang komen setuju aku ngeliput pada malam harinya, aku bakalan bakalan kesana lagi, videoin suasana pada malam harinya. Nah teman-teman komen ya, kalau banyak yang komen, aku bakalan videoin lagi suasana restoran itu di malam hari. Oke lanjut teman-teman, ini kita membahas tentang CCTV terbaru, bahwa setelah kejadian Tengmo menghilang, mereka itu Por dan Gatik tertangkap CCTV bahwa ia sedang mengetuk pintu rumah warga yang tidak mereka kenal pada malam hari itu ya, tengah malam. Mereka ingin numpang cuci tangan katanya. Di sini juga ada CCTV-nya saat mereka memasuki rumahnya warga itu ya. Jadi kayaknya warga itu juga masang CCTV di rumahnya. Nah ini pada saat dia masuk dan ingin cuci tangan. Di sini aja udah curiga, kenapa mereka cuci tangan? Kayaknya pingin menghilangkan barang bukti banget gitu. Bener-bener kalau aku lihat dari kasus Tengmo ini, semuanya itu janggal. Masa iya sih kepolisian Thailand tidak bisa mengungkapkan kasus kematian Tengmo Nida ini? Tengmo Nida ini salah satu artis terbaik Thailand loh. Masa polisi
selama itu mengungkapnya. Sebenarnya polisi ini udah tahu semua, teman-teman. Menurut aku ya, ini menurut apa yang aku pikirkan. Karena semua bukti CCTV itu banyak dan semua itu janggal gitu. Sama-sama kita saksikan dan sama-sama CCTV itu tersebar gitu di sosial media. Dan kemudian waktu dinyatakan Teng Monida hilang, itu kan mereka lapor ya ke tim rescue, tim penyelamat gitu loh, supaya segera mencari si Teng Mo. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat bekas cakaran di beberapa pelaku atau saksi yang ada di speedboat itu, yaitu si Por, ini si Sen juga ada goresan nih, bekas cakaran di area keningnya. Nggak mungkin kan Por ini pakai baju yang sobek pada saat naik speedboat. Ini menurut apa yang aku pikirkan, kenapa baju Por ini sobek di sini? Itu karena bisa saja darahnya Teng Mo ini sampai ke sini, bukan Teng Mo mencakar sampai sobek, enggak. Tapi darah Teng Mo ini sampai ke bagian lengannya bajunya si Por, sehingga Por ini merobek bajunya mungkin dengan benda apa, mereka nggak ada gunting kan, jadi pakai benda tajam aja, terus mereka tarik bajunya sehingga sobeknya ini tidak beraturan gitu. Jadi dia nggak mau terlihat bajunya ini ada bekas darah. Bisa aja kan Teng Mo saat itu berantem terus sempat memegang bajunya Por, karena di area baju yang sobek itu kan ada bekas cakaran. Dari situ aja udah nggak normal banget ya, dari situ aja udah bisa terungkap kok gitu. Nggak sesulit itu kok sebenarnya kepolisian Thailand untuk mengungkapkan kasus ini, apalagi ini adalah salah satu artis terbaik Thailand yang meninggal secara misterius di Sungai Chao Phraya. Ditambah lagi mamanya Teng Mo sudah bilang bahwa Teng Mo ini adalah perenang yang handal, dan Teng Mo pun jatuhnya bukan di laut yang ada gelombang besar, dia cuma jatuh di sungai dan itu airnya tenang. Kalau Teng Mo tidak terluka, tubuhnya sehat, tidak ada masalah, Teng Mo pasti akan dengan sangat mudah untuk berenang ke tepian, untuk meraih atau pegangan benda-benda yang di sekitarnya. Dan Teng Mo pun pasti akan berteriak, tolong, tolong, tolong. Pasti Teng Mo akan minta tolong. Tapi sebenarnya sungai itu kalau udah jam segitu memang sepi ya. Hanya kapal-kapal barang atau kapal kargo aja yang lewat gitu. Bahkan udah ada saksinya bahwa sempat kapal kargo melihat Teng Monida ini dibuang di sungai. Dan ada CCTV juga yang memperlihatkan bahwa Teng Mo ini sedang berantem di atas kapal. Teng Mo ini kepalanya dipukul oleh botol wine berkali-kali, dijambak rambutnya, ya kan? Dan dari keterangan para saksi atau para pelaku yang ada di speedboat itu juga berbeda-beda. Kalau dia bilang dia sudah pulang di jam segini, padahal di CCTV di jam segini dia masih janjian gitu ya, kayak Gatik itu janjian sama Por di SPBU lain. Jadi keterangan dari para saksi atau pelaku yang ada di speedboat itu benar-benar tidak cocok dengan apa yang tertangkap di CCTV. Oke, dan selanjutnya ini kejanggalan yang menurut pikiran aku ya teman-teman. Pada saat kejadian Teng Mo hilang itu kan mereka semua ya, saksi yang ada di speedboat itu melapor ke tim penyelamat kan bahwa Teng Mo jatuh ke sungai. Nah, pas ditanya sama tim penyelamat di mana Teng Mo jatuhnya, mereka langsung jawab di situ, di situ, di situ. Jadi bertiga ini nggak kompak gitu loh nunjuknya, beda-beda. Tapi menurut aku bisa saja mereka ini sudah merencanakan. Jadi Teng Mo ini kan jatuhnya pada tanggal 24 malam dan baru diketemukannya itu tanggal 26 sekitar jam 1 siang diketemukannya. Nah, ini menurut pikiran aku aja ya teman-teman. Bisa aja mereka udah merencanakan nanti kalau ditanya jatuhnya di mana, udah bilang aja di sebelah kiri. Misalnya mereka nunjukin ke arah sebelah kiri kan ya, sungai sebelah kiri. Nah yaudah mereka bilang sama tim penyelamat, oh iya jatuhnya di situ gitu. Padahal sebenarnya jatuhnya di sebelah kanan, karena sungai ini kan panjang dan luas membelah kota Bangkok. Jadi alasan mereka itu supaya Teng Mo ini tidak langsung diketemukan. Karena kalau langsung diketemukan pasti bisa sangat membaca kan, dengan kondisi tubuh Teng Mo yang banyak lebam, luka, pasti akan sangat jelas gitu. Tapi kalau lama-lama diketemukan namanya mayat yang udah berada di dalam air, itu kan lebih cepat ya pembusukannya. Nah jadi mungkin itu salah satu cara mereka juga untuk menghilangkan barang bukti di tubuhnya Teng Mo gitu, supaya nggak terlalu ketara. Dan akhirnya petugas tim penyelamat mencarilah ke daerah sungai yang sebelah kiri kan, sampai pagi mereka nyari nggak ketemu. Terus akhirnya barulah mungkin mereka nyari di sebelah kanannya ini gitu. Setelah lama baru tanggal 26-nya itu ketemu gitu loh teman-teman. Tujuannya itu sih supaya
mayatnya Tengmo ini udah busuk, udah hancur, sehingga tidak mudah untuk diautopsi lagi. Ternyata bener, itu sampai 2 hari. Nah, di autopsi itu kan udah banyak ya, kayak autopsi jenazah Tengmo ini pada saat itu beneran mau pipis atau enggak, itu udah nggak bisa diautopsi lagi. Contohnya kayak di sidik jari itu kan mengandung minyak ya, kalau menempel di tubuh kita itu baru bisa, tapi kalau udah di air itu sidik jarinya hilang, makanya nggak dicek sama tim forensik untuk sidik jarinya karena udah nggak bisa dibuktikan. Nah, ini juga ya menurut aku kejanggalan di tim forensik. Dari tim forensik sebelumnya menyatakan bahwa ini adalah murni kecelakaan, bukan penganiayaan atau pembunuhan. Dan akhirnya setelah masyarakat Thailand demo besar-besaran di depan kantor Nontaburi bersama pengacara Tum Sitra, akhirnya ibundanya Tengmo memutuskan untuk memperpanjang dan mengganti rumah sakit, mengganti tim forensik semuanya yang bernama Dr. Pontip. Dr. Pontip ini benar-benar sangat terkenal, beliau benar-benar spesialis banget dan akurat gitu. Tapi sih menurut pikiran aku ini kok kayaknya cuma untuk ngulur waktu aja sih gitu. Karena kalau misalnya ya, ini cuma pemikiran aku ya teman-teman. Kalau misalnya ini terungkap gitu, kasus Tengmo, dari tim forensik ini menemukan ini kejanggalan begini, dia murni dibunuh dan dianiaya, pasti otomatis yang namanya jelek itu banyak banget loh. Yang pertama, nama rumah sakit yang dimana mengautopsi jenazah Tengmo Nida yang pertama kali ini akan jelek karena dinilai tidak profesional. Oh, ini rumah sakitnya nggak profesional nih, masa nggak ditemuin apa-apa, murni kecelakaan. Ini yang kedua baru terungkap gitu. Nah, jadi itu ya, nama rumah sakitnya yang jelek. Dan yang kedua, nama kepolisian juga jelek. Kenapa sih lama dan lelet banget dalam mengungkapkan kasus kematian Tengmo Nida ini? Jadi banyak negatifnya untuk beberapa pihak mereka ya. Itu hanya pemikiran aku, tapi mari kita lihat sama-sama ke depan. Ini sekitar 20 harian lagi lah ya ending dari kasus kematiannya Tengmo Nida ini. Karena gak gampang teman-teman. Di negara Thailand ini, sekali lagi aku bilangin, ini adalah negara kerajaan yang dimana mereka semua itu nurut sama kerajaan, sistemnya kerajaan. Bukan artinya kerajaan itu yang lainnya itu diperbudak oleh raja, nggak gitu ya teman-teman. Jadi bukan artinya mereka tidak bisa berdemokrasi, mengajukan pendapat gitu, rakyat-rakyatnya. Mereka bisa mengajukan pendapat atau tidak setuju gitu dengan suatu sistem yang mereka tidak setuju ya, sistem pemerintahan. Tapi ya itu, mereka itu hanya bisa menyuarakan aja rakyat kalau rakyat nggak setuju gini-gini. Tapi tetap nanti keputusannya ada di raja gitu, di kerajaannya. Memang sulit ya kalau udah menyangkut orang VVIP, yaitu orang yang very important person di Thailand. Nah, itu sebisa mungkin kita nggak usah berurusan sih sama orang VVIP, sama kepolisian ketika kita berlibur ke Thailand ya. Dan kebetulan aku tinggal di Thailand ini bukan berlibur ya teman-teman, tapi memang suami aku bekerja di sini, makanya itu aku ikut suami dan kami tinggal di Thailand. Dan untuk sampai kapannya kami tinggal di Thailand itu belum tahu, tergantung dari kerjaan suami aku aja. Dan mengenai restoran yang aku kunjungi kemarin itu kan teman-teman bisa lihat ya di video itu bahwa yang ngomong sama aku itu bukan pelayan dari restoran itu, tapi dia adalah manajernya langsung yang ngomong bahwa dia tidak bisa kasih keterangan apapun tentang Tengmo karena dia bilangnya sangat menjaga privasi dari customernya. Jadi ya memang aku tidak berniat untuk menanya apapun sih sama manajernya itu. Aku cuma ingin tahu di mana terakhir kali mendiang Tengmo Nida duduk, itu aja. Dan akhirnya dikasih tahu ya sama manajernya, karena aku tahu, aku sangat mengerti kenapa manajernya itu tidak mau kasih tahu apapun, memberitahukan informasi apapun ke orang-orang yang mereka tidak tahu gitu, kecuali ke kepolisian. Jadi aku rasa polisi masih memantau ya. Memang area meja Tengmo ini tidak dikasih garis polisi, tapi polisi akan terus datang untuk memantau restoran itu dan untuk menggali informasi dari pihak restoran, bagaimana Tengmo Nida datang dan mereka dengan siapa aja pada saat datang ke restoran. Karena seperti yang kita lihat di foto ini Tengmo Nida sebenarnya mejanya itu pas aku kesana ini mejanya itu terpisah-pisah gitu ya teman-teman. Nah, ini terlihat bahwa meja Tengmo ini digabungkan menjadi satu, jadi 2 meja dijadikan satu. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa Tengmo ini rame, bukan berdua sama Gatik aja. Kemungkinan mereka ini sama para pelaku atau para saksi yang ada di speedboat ini. Nah, bisa jadi di restoran inilah Gatik dan teman-temannya membahas gitu. Gatik bilang ke Tengmo bahwa Tengmo ini sudah di-booking oleh
VVIP tersebut tanpa sepengetahuan Tengmo. Itu bisa jadi ya teman-teman, karena yang aku lihat dari lokasi resto ini benar-benar pribadi banget, benar-benar bukan di keramaian gitu loh. Restoran itu sepi, jadi kayak nggak banyak orang yang datang ke restoran itu. Itu semenjak mendiang Tengmo meninggal aja restoran itu jadi viral dan rame. Dan itu sangat tepat untuk Gatik membicarakan mengenai pekerjaan yang baru saja diterima oleh Gatik, ya manajernya Tengmo ini. Itu menurut aku ya teman-teman. Menurut teman-teman gimana? Bisa saja kan, karena dari kondisinya restoran ini sepi, letaknya pun tidak strategis, bukan di kota atau di jalan utama. Karena kalau di jalan utama pasti rame kan restoran. Kenapa mereka pilih restoran yang sepi gitu, dan letaknya pun di dalam, di perkampungan. Oke teman-teman, itu aja sih yang bisa aku bahas. Nanti teman-teman pokoknya komen ya, pingin aku datang lagi atau enggak untuk melihat suasana di malam hari di restoran Bantanit itu. Kalau banyak yang komen iya, aku bakalan datang ke sana pastinya di weekend nanti. Oke teman-teman, segitu aja video yang bisa aku sampaikan. Makasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar aku tambah semangat bikin videonya. Dan mari kita saksikan aja perkembangan terbarunya. Kalau ada kabar terbaru aku pasti update. Yang pastinya kita akan nunggu hasil autopsi dari tim forensik sekitar 2 minggu ke depan ya teman-teman. Atau mungkin sebelum 2 minggu tim forensik sudah merilis hasil autopsi Tengmo Nida. Kita tidak tahu ya, kita hanya menunggu kabar terbarunya. Oke, aku pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!